Ya, kenapa? Sus, ini anak saya kenapa ya? Anak usia 3 tahun itu tiba-tiba mimik wajahnya berubah, Mas. Tiba-tiba berubahnya itu jadi kayak seolah-olah dia nenek-nenek. Jadi kayak ngempotin pipinya, terus sambil melotot. Dan dia sambil bergumam, kayak gitu. Itu yang kita bikin panik sih. Karena usia 3 tahun dia bereaksi seperti itu yang kita bikin panik gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Emang ngigo apa gitu? Ngigonya ya dia itu nggak bisa bangun, Mas. Tapi ini tiba-tiba dia terbangun, Mas. Bangun, matanya melotot, terus tiba-tiba nari. Dia nari, matanya melotot. Pas ditanya sama istri saya nggak dijawab. Cuman melotot, nari. Tiba-tiba istri saya ngebangunin. Ya, liatin deh gitu kan. Ya, liatin tuh anaknya tuh kalau kamu nggak percaya, kata dia gitu kan. Saya ngeliat ke arah anak saya juga melihat ke arah saya, Mas. Tiba-tiba dia melotot. Tiba-tiba dia ngelel, Mas. Lidahnya itu tiba-tiba kayak ngejulur lah. Ya, kenapa? Sus, ini anak saya kenapa ya? Kenapa? Ini anak saya karena kepanasan kali ya? Atau ngigo ya? Tunggu sebentar ya. Ya, Sus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Videonya viral, Mas, di TikTok sampai 30 juta penonton ya. Iya. Sebetulnya anaknya kenapa itu? Awalnya sih sakit demam, terus ngeluh pusing sih, Mas. Awalnya seperti itu, makanya kita bawa dia ke rumah sakit. Kan narasinya itu seakan-akan ini horor ya, bahkan nantinya di ceritanya itu karena disebabkan ketempelan gitu ya. Sebenarnya Masnya itu percaya setan, percaya banget apa gimana? Awalnya sih jujur saya nggak terlalu ke arah situ, Mas. Saya masih menganggap ini hal yang medis, itu aja sih. Berarti mikirnya logis juga. Logis. Nah, maksud saya ngerekam itu lebih cenderung pengen ngasih informasi ke suster atau dokter sih, bahwa anak saya tuh sampai ngigo seperti ini apa dikarenakan karena apa. Hanya itu aja sih awalnya gitu. Pengen membuktikan. Iya, karena kan kadang bisa aja ya gitu ketika anak sakit, demam tinggi misalnya ya, atau mungkin efek dari obat-obatan, jadi kayak ada halusinasi gitu. Ternyata ini sudah berlangsung sebelum sakit juga ya? Betul, ini sudah berlangsung sebelum sakit dan itu terjadi di rumah sih. Iya, kalau nanti lu denger ceritanya nih guys, jadi ini ceritanya tuh mirip kayak Insidious yang pertama tuh, yang anaknya Dalton ya, kalau lu tonton ya. Ditahan dulu ceritanya ya, Mas Atta ya. Sebelumnya makasih udah dateng gitu ya, Iya. ke RJ5, dan dari kita gitu ya, berdoa supaya anaknya segera sehat kembali ya. Amin. Thank you, Mas Fajar. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Na 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 na. Ya, Mas Atta boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Oke, ya mungkin sebelumnya saya mau ngucapin makasih banyak nih yang udah support, yang udah ngasih doa terkait video yang viral ini gitu kan. Awalnya juga saya nggak expect bahwa sampai sebanyak ini yang nonton sih, Mas, gitu. Ya cuman saat ini ya awalnya juga saya nggak sengaja sih untuk memvideokan, hanya sebagai bukti sih bahwa kondisi anak saya ini pada saat sakit itu ngigonya seperti inilah gitu. Awalnya seperti itu. Nah, sebelum ke sakit, mungkin saya cerita sedikit lah historical dari sisi anak saya gitu, Mas. Jadi dari kecil gitu kan, dari umur 1 tahun, mungkin
Andin itu agak sedikit sensitif sih untuk hal-hal yang mungkin di luar logika lah gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Pernah di satu waktu mas, di satu waktu kita pulang ke rumah lah setelah 3 hari di rumah orang tua. Pada saat sampai rumah, awalnya sih ya normal-normal aja lah. Andin di perjalanan masih happy waktu usia 1 tahun, lagi lucu-lucunya gitu kan. Pada saat nyampe kamar, kita letakkan di kasur lah. Pada saat kita letakkan di kasur, itu tiba-tiba dia berubah, nangis lah. Nangis benar-benar histeris dan itu nggak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya kita bawa keluar rumah. Tapi dia tetap nangis gak berhenti-berhenti gitu kan. Sampai tetangga sekitar itu penasaran gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Bener-bener nangis sampai nangisnya itu gak keluar air mata. Gitu waktu usia 1 tahun. Akhirnya ada yang ngasih informasi, Pak coba pakai air garam gitu kan. Terus Bapak juga bacain surat Yasin sama Al-Ikhlas lah gitu. Terus sama Al-Fatihah juga. Terus si air doa itu coba disembur atau dicipratkan ke bagian sekeliling rumah. Itu saya coba lakukan dan itu tiba-tiba Andin diem. Udah gak nangis lagi gitu kan. Nah itu memang secara logikanya juga saya juga agak sedikit aneh gitu kan. Cuman di situ saya masih positif lah. Namanya juga anak-anak, mungkin dia punya sensitif yang memang beda gitu kan, yang saya tahu gitu kan. Anak-anak punya sensitif yang lebih sensitif. Itu waktu 1 tahun. Nah lanjut pada saat dia usia 2 tahun, pada saat itu saya pernah ngajak Andin keluar dengan permintaan dia mas gitu kan. Dia maksa pengen ikut gitu kan. Saya tuh mau ke rumah adik saya ceritanya pada saat malam-malam. Dia nangis maksa pengen ikut, itu akhirnya saya ajak mas di usia 2,5 tahun gitu kan. Pada saat ke rumah adik saya itu malam minggu, itu memang sampai jam 11:30 malam lah kondisinya pada saat itu. Di situ karena Andin maksa, akhirnya ya udah saya perbolehkan dengan safety lah, saya pakaikan dia jaket gitu kan. Normal-normal aja, saya tidak ada pikiran yang lain lah gitu kan. Nah, pada saat pulang 11:30 malam, itu kondisinya malam minggu. Saya melalui jalur yang dimana jalur itu biasa saya lewatin dan kondisinya selalu ramai. Selalu ramai banyak orang mas gitu kan. Nah, pada saat itu anehnya, di malam minggu itu daerah yang saya lalui biasanya ramai itu tiba-tiba sepi. Sepi nggak ada orang gitu kan. Tiba-tiba sepi nggak ada orang. Karena pada saat itu kondisinya saya lagi naik motor, dan anak saya juga ada berdiri di depan biasa gitu kan. Di situ saya coba agak sedikit khawatir. Takutnya anak saya ada ketakutan lah. Saya coba tanya ke Andin, Kak, takut nggak? Gitu kan. Terus dengan polosnya Andin bilang, enggak, aku nggak takut, orang rame gitu kan. Kok rame gitu kan? Padahal di kondisi itu bener-bener nggak ada orang ataupun nggak ada pemotor lain yang ada di situ. Itu cuman saya dan Andin. Di situ yang saya lakukan ya cuman saya bisa lebih memperkencang jalur motor saya gitu kan. Dan pada kebetulan juga di daerah situ juga ya ada pemakaman umum mas gitu. Itu sih ceritanya pada saat usia 2 tahun. Di situ saya masih berpikir logis lah gitu. Saya nggak ada mengaitkan hal-hal yang mistis lah gitu kan. Namanya bocah ngomong suka ngasal kali gitu. Iya betul, saya juga masih berpikiran kayak gitu. Saya nggak pernah menanyakan konfirmasi ulang lah ke anak saya gitu kan. Selalu memberikan, kakak itu mah bukan hal yang harus kakak lihat lah. Paling cuma gitu aja sih. Nggak pernah menggiring opini bahwa, kakak tadi ngelihat apa gitu kan. Saya nggak pernah kayak gitu mas gitu. Nah, cuman uniknya atau bedanya kalau Andin, terutama kalau sakit mas. Kalau sakit itu jujur bikin kita lebih khawatir mas. Lebih khawatirnya apa? Terutama istri, karena istri kan yang lebih sering nemenin di rumah. Selalu memberikan informasi by WA gitu kan. Ya, jangan lama-lama ya kerjanya, kalau bisa jangan sampai malam. Emang kenapa? Nih kakak kayaknya kambuh gitu kan. Nah kambuh yang di sini, anak saya tuh selalu ngigo mas. Ngigonya itu waktu usia 2,5 tahun, dia tuh kalau sakit selalu nangisnya itu kayak menggambarkan
melihat sosok nenek-nenek yang menakutkan gitu. Dia sampai nangis, teriak-teriak, sampai kita khawatir gitu kan, khawatir. Di situ juga saya sama istri masih berpikiran logis gitu kan, logisnya tuh, oh ini mungkin karena dia panas, sakit, sehingga dia ngelantur lah melihat hal-hal yang memang, ya namanya juga orang sakit gitu mas, gitu. Teriak-teriaknya gimana? Dia teriak-teriak, jerit-jerit, melihat ke satu sudut pojok kamar di atas lemari, sambil nunjuk-nunjuk gitu kan, teriak-teriak gitu kan, ada nenek-nenek gitu sih. Selalu seperti itu kalau misalkan di saat dia sakit gitu mas. Nenek-neneknya kayak gimana katanya? Ya kalau kita tanyakan lagi gitu, karena emang kayak gimana sih kak? Ya awalnya dia cuma nangis doang mas, nangis gitu kan, karena mungkin kondisinya lagi rasa takut gitu kan. Sampai akhirnya kita nggak tidur di kamar, kita tidur di luar gitu kan. Tidur di luar itu di ruang tamu mas, gitu. Karena Andin itu saking takutnya di dalam kamar gitu mas, gitu. Nah pada saat dia udah kondisi lebih baik, udah relax, baru kita coba tanya gitu kan, kak emang tadi malam ngeliat apa sih gitu kan. Ya Andin cuma bisa menggambarkan, namanya juga anak kecil ya mas, takut katanya. Ada apa? Ada hihihi kayak gitu. Emang gimana? Rambutnya panjang kata dia gitu. Dia cuma menggambarkan seperti itu mas. Andin nggak nonton podcast RJL kan? Enggak ya? Enggak. Oke. Karena dia masih kecil mas. Oh, iya. Kayak gitu sih. Awalnya juga kita masih nggak menganggap serius mas. Masih hal, yaitu dalam bentuk reaksi lah pada saat anak sakit gitu loh mas. Dan memang nggak nonton horor-horor juga? Enggak, anak kecil nama juga Nontonnya anak kecil. Bestayo gitu-gitu. Tayo, ya anak kecil lah, kayak apa namanya, Tendang slam, si Madun. kayak gitu-gitu gitu kan, anak kecil gitu loh mas. Gak ada yang menggambarkan ke situ, dan kita juga tidak menggiring untuk dia lebih mendeskripsikan hal seperti itu gitu mas, gitu. Awalnya seperti itu dari usia dia kecil lah gitu. Nah, pada saat kita pernah mas kejadian itu di salah satu pemandian air panas mas. Itu kurang lebih sekitar usia 3 tahun mas. Kita ke pemandian air panas di daerah Jawa Barat, itu cukup terkenal juga gitu kan. Kita mandi biasa mas, happy-happy di menjelang sore lah gitu, sore mandi air panas, udara dingin gitu kan, jadi seger lah gitu kan. Anak kecil juga biasa tuh, happy gitu kan, ceria gitu kan, seneng lah gitu si Andin itu sama ponakan gitu kan. Akhirnya mau menjelang sore, ya kita untuk pulang lah, kita pulang. Andin itu masih happy mas, masih happy masih main sama ponakan gitu kan. Tapi tiba-tiba pada saat kita mau masuk mobil, pintu mobil terbuka, itu Andin tiba-tiba histeris, ngejerit. Tiba-tiba menjerit histeris yang memang itu kayak melihat sesuatu hal yang menakutkan. Teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, aku takut, sambil meluk bundanya gitu kan. Bener-bener kayak punya rasa ketakutan berlebih gitu kan. Padahal pada saat itu juga ada anak ponakan juga yang seumur Andin, cuman dia biasa aja gitu mas. Di situ ya kita juga auto panik mas gitu kan. Wah ini kenapa nih gitu kan. Akhirnya ya udah kita sama-sama coba bacain ayat kursi lah gitu kan. Ayat kursi dan juga Al-Fatihah kita usapkan ke ubun-ubunnya mas. Sempat gitu kan. Akhirnya di situ dia lumayan cukup tenang mas. Nggak ada rasa takut lagi, tiba-tiba ya kayak biasa lagi lah gitu. Nah sampai akhirnya kita masuk ke dalam mobil. Pada saat di dalam mobil itu tiba-tiba anak usia 3 tahun itu tiba-tiba mimik wajahnya berubah mas. Tiba-tiba berubahnya itu jadi kayak seolah-olah dia nenek-nenek. Jadi kayak ngempotin pipinya terus sambil melotot. Dan dia sambil bergumam kayak gitu. Itu yang kita bikin panik sih, satu mobil itu gitu kan. Karena usia 3 tahun dia bereaksi seperti itu yang kita bikin panik gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Di situ akhirnya ya kita kembali lagi baca doa bersama lah, surat Yasin sama Al-Fatihah pada saat itu gitu kan. Sampai akhirnya Andin itu kembali normal sih gitu. Dan reaksi yang setelah kita doakan ya dia normal lagi mas gitu. Akhirnya ya kita pulanglah ke rumah gitu kan. Ya histori itulah yang akhirnya sampai sekarang terjadi gitu loh mas. Pada saat pernah juga
Andin sakit lah. Sakit sampai dibawa ke tukang urut sih pada saat itu ya Mas. Karena dia panas tinggi gitu kan. Akhirnya kita ke tukang urut, mungkin barangkali nih anak lagi main, jatuh, ada yang terkilir lah yang nggak bisa dia sampaikan gitu kan. Itu kurang lebih sekitar usia 4 tahun lah gitu kan. Kita ke tukang urut, dipijit, ya tukang pijitnya itu selalu bilang bahwa wah ini anaknya beda nih gitu kan. Ah beda kenapa gitu kan. Ya itu agak sensitif kata dia gitu sih. Pada saat itu istri sih yang cerita ya, agak sensitif nih gitu kan. Udah tuh akhirnya diobatin secara urut sih Mas. Kalau di daerah saya itu bisa lah anak kecil diurut aja gitu kan, mungkin takut ada yang terkilir. Sampai rumah itu tiba-tiba dia mengempotkan lagi. Kalau dia sakit tuh selalu mengempotkan gitu Mas, kayak seolah-olah dia kayak nenek-nenek gitu, sambil melotot gitu kan, melotot terus si itunya juga kayak kempot gitu kan. Selalu seperti itu gitu kan. Di situ auto panik sih gitu kan. Yang kita lakukan ya kita berdoa lah gitu. Nah hal-hal yang terjadi itu tuh ya saya masih berpikir bahwa ya itu hal yang normal mungkin ya pada saat kondisi anak itu sakit gitu kan. Nggak ada ke hal-hal yang mistis lah. Saya nggak pernah menggiring opini itu ke situ gitu kan. Nah sampai akhirnya ya kejadian kemarin sih Mas. Kejadian yang si video ini viral ini gitu kan. Awalnya kakak normal-normal aja Mas. Kondisinya sehat, dia main seperti biasa sekolah. Nah pada saat pulang sekolah juga dia biasa Mas, masih happy gitu kan, masih ceria. Dia masih main sama adiknya, sama teman-temannya di rumah segala macem. Cuman pada saat menuju malam, mau dia tidur, dia mengeluh pusing gitu. Bunda, aku pusing kata dia itu kan. Terus aku pegang dahinya, memang agak hangat sih. Pada saat itu suhu badannya sekitar 37 lah, saya cekin gitu kan. Akhirnya yang saya lakukan ya udah, cuman antisipasi lah gitu kan bahwa anak ini demam. Dan itu sempat sih sama istri itu diberikan obat paracetamol untuk menurunkan suhu tubuh lah gitu Mas. Di saat itu di hari Senin malam itu masih normal sih, dia masih tidur, suhu tubuhnya masih 37 derajat Celcius gitu kan, sampai ke hari Selasa. Hari Selasa itu tiba-tiba suhu tubuhnya lebih naik Mas. Lebih naiknya itu sekitar 39 derajat Celcius sampai ke 40. Saya kontrol terus kan. Tinggi banget tuh. Itu lumayan tinggi. Dan itu kondisi Andin tidak ada reaksi apapun. Dia cuman tidur kayak menggigil lah, mungkin karena namanya juga demam ya Mas. Kayak aku dingin ya udah. Itu siang-siang Mas. Siang-siang saya cuman kasih dia selimut, kasih dia kompres lah gitu, kasih kompres dan rutin dikasih obat lah. Kasih obat. Di saat itu juga dia masih kondisi baik-baik aja Mas. Masih pada umumnya anak sakit gimana sih? Dia cuman bisa tidur, ke toilet juga dia harus digendong lah gitu karena dia ngeluhnya palanya pusing kata dia gitu kan. Ya bisa bayangin Mas, anak kecil demamnya sampai 40 gitu kan. Ya udah, kita anggapnya itu suatu hal yang normal gitu. Akhirnya di hari Selasa itu memang jadwalnya saya kerja Mas. Jadi anak itu di rumah sama bundanya, sama adiknya lah gitu. Dia nggak sekolah. Nah, yang bikin panik itu pada saat maghrib Mas. Maghrib itu informasi dari istri saya WA gitu kan. Ya pulangnya jangan malam-malam ya kerjanya. Emang kenapa? Ini kok si kakak aneh gitu kan. Apaan sih gitu kan. Ini kayaknya kakak tiba-tiba kebangun terus kata gitu kan. Di situ saya masih ngasih info lah ke istri. Ya udahlah namanya juga anak demam gitu kan. Itu hal yang normal mungkin. Namanya juga ngigo gitu kan. Beda ya kata dia gitu kan. Di situ saya masih meyakinkan ke istri saya bahwa Andin ini ya secara medisnya ya namanya juga orang sakit, ngigo gitu kan. Ya udah. Di situ istri cuman bisa berdoa lah gitu kan. Emang ngigo apa katanya? Ngigonya ya tiba-tiba ini Mas. Yang namanya kakak kan siang itu panasnya tinggi Mas. Panasnya tinggi, dia itu gak bisa bangun Mas. Tapi ini tiba-tiba dia terbangun Mas. Bangun, matanya melotot, terus tiba-tiba nari. Kata istri saya seperti itu. Dia nari, matanya melotot,
sambil gini, pas ditanya sama istri saya nggak dijawab, cuman melotot, nari, ditanya ya suruh istighfar gitu kan sama istri gitu kan, saking kagetnya Mas gitu kan. Di situ ya udah, anak saya cuman kembali tidur gitu kan. Yang pada akhirnya saya sampailah di rumah. Sampai di rumah, saya ngecek suhu tubuh Andin lagi, itu masih sekitaran di 40 gitu kan. Wah ini kayaknya harus lebih intens tidak gitu kan. Di situ saya masih rawat di rumah kan Mas, masih rawat di rumah. Itu di hari Rabu malam, itu kurang lebih sekitar jam 2 malam. Itu saya masih belum tidur Mas, tapi udah di tempat tidur sama anak lah gitu kan. Karena Andin masih demam. Itu tiba-tiba dia terbangun Mas hari Rabu malam itu. Dia tiba-tiba terbangun, terus dia melotot ke seliling. Melotot, dan dia melihat ke arah saya, tahu saya masih belum tidur Mas. Karena saya masih mantau kan. Pas dia tahu saya masih melek lagi gitu, dia tiba-tiba langsung tidur lagi Mas. Di situ udah mulai tuh, nih anak saya kenapa kok ngigonya seperti ini ya gitu kan. Dia kalau ke kamar mandi itu harus tertatih-tatih lah gitu kan, kayak orang pusing, orang nggak, ya namanya juga orang sakit gitu. Ini kok tiba-tiba kayak nggak ngerasain sakit apapun, cuman bisa melotot doang kan, ngelihat gitu kan. Di situ udah mulai auto panik gitu kan. Ya udahlah, itu kita nganggapnya masih medis gitu kan. Ya akhirnya pada hari Kamis sampai ke Kamis tuh Mas, demamnya itu nggak turun-turun. Demam pusingnya itu nggak turun-turun, padahal udah kita kasih obat lah secara intens. Kayaknya ini udah harus dibawa ke rumah sakit deh Bun, kata saya gitu kan. Pada akhirnya pagi-pagi itu saya bawa anak saya ke rumah sakit lah gitu. Rumah sakit, pada saat di rumah sakit, itu memang pada saat itu lagi musim DBD Mas. DBD. Karena ya saya memberikan informasi kepada dokter, dok ini udah 2 hari nih anak saya panasnya nggak turun-turun, udah dikasih obat juga gitu kan. Ya dokter sih kayak memberikan saran lah, ini bisa jadi takutnya gitu kan, ini DBD karena masih lagi musim lah DBD. Kalau enggak biasanya ini ke tipes kalau diagnosanya seperti ini Mas gitu kan. Mungkin biar lebih kita mengetahui ini anaknya harus dites darah. Kalau dites darah otomatis anaknya harus disuntik lah Mas gitu. Terus akhirnya biar dokter sih menyarankan dibandingkan nanti pulang ke rumah terus disuntik, taunya dia DBD kan harus dirawat biar lebih intensif. Lebih baik dirawat inap dari sekarang aja biar nggak usah 2 kali suntik gitu kan. Dan akhirnya saya juga mikir ya udahlah udah 2 hari juga gitu kan, kasihan ke anak. Akhirnya ya udah saya bersetuju untuk si Andin ini dirawat di rumah sakit. Kebetulan pada saat itu di rumah sakit saya tuh mendapatkan kamar lah Mas. Kamarnya cukup besar gitu kan. Jadi ada kasur buat yang nunggu gitu kan. Jadi dan itu cukup lumayan luas lah untuk kamar rumah sakit itu gitu kan. Dan di situ saya cukup ya bersyukur lah alhamdulillah anak saya mendapatkan fasilitas gitu kan yang dia bisa istirahat lebih tenang dan nyaman gitu. Terus kita juga orang tua yang nungguin dia juga bisa lebih fleksibel lah gitu kan. Karena ya saya juga masih punya anak kecil kan, akhirnya bisa di situ juga lah biar Andin juga nggak kerasa kayak di rumah sakit lah gitu. Singkatnya di situ hari Kamis masuk rumah sakit itu Andin masih normal gitu kan. Udah ditangani sama perawat gitu kan, udah diambil darah gitu kan. Pada sore hari dia masih main sama adiknya. Nah, kan mungkin karena saking dia seneng, happy sama anaknya, sama adiknya, terus si infusnya itu copot lah gitu, saking banyak gerak gitu. Akhirnya dipasang lagi sama suster. Nah, sehingga si darah-darah yang ada di perbannya itu nempel Mas, gitu kan. Banyak darah lah di perbannya itu. Nah, di situ juga, ya kakak juga masih diajak ngobrol bisa Mas. Karena udah ditangani sama suster juga kan. Udah di situ ngasih ngobrol, masih makan enak dia, masih mau alhamdulillahnya bisa masuk makan. Sampai akhirnya ke malam hari, dia udah jadi beda lagi, bedanya itu lebih pendiam. Pendiam cuman bisa diem aja gitu kan. Oh mungkin ini indikator sakitnya gitu kan. Sakitnya itu mungkin kambuhnya pada saat menjelang malam secara medisnya gitu kan. Itu juga sempat
adik saya berkunjung ke rumah sakit, nengokin gitu mas, nengokin keadaan ponakannya, ngobrol-ngobrol itu sampai jam setengah 10 malam. 10 malam adik saya pulang. Jadi di kamar itu hanya ada Andin di kasur pasien, terus istri saya di kasur yang nunggu dan saya tidur di bawah gitu kan. Jadi semuanya ada di situ karena juga kita udah capek gitu kan, udah lelah lah gitu kan. Akhirnya kita tidur cepat itu sekitar kurang lebih jam 10 malam mas, 10 malam. Nah saya juga ngeliat anak saya udah tidur mas, udah tidur gitu kan, Andin udah tidur. Dan tiba-tiba istri saya ngebangunin, ya liatin deh gitu kan, ya liatin tuh anaknya tuh kalau kamu nggak percaya kata dia gitu kan. Itu tiba-tiba saya langsung sontak terbangun tapi saya masih tidur gitu kan, masih tidur. Saya ngeliat ke arah anak saya juga melihat ke arah saya mas. Tiba-tiba dia melotot nggak ngomong apa-apa, saya cuma manggil dari jauh kan awalnya kan, kak gitu kan, dia nggak respon. Nah pada saat dia melotot tiba-tiba dia ngelel mas, lidahnya itu tiba-tiba kayak ngejulur lah, kayak gitu kan. Nah di situ saya auto panik kan, kakak gitu kan. Terus di infosannya dia itu kan banyak darah, tiba-tiba dia tuh kayak pengen ngejilat si darah-darah yang ada di tangannya gitu mas. Dia sambil met-met. Dan itu saya auto panik lah di situ. Di situ saya langsung ke kasur pasien. Itu langsung saya coba panggil anak saya gitu kan. Kak, kenapa gitu kan? Dia nggak ada reaksi mas. Gak ada reaksi, cuman melotot. Ya kayak lidahnya yang di video mas menjulur segala macam. Di situ saya auto panik gitu kan. Di situ juga saya masih berpikiran logis gitu kan. Kok ini anak saya kenapa gitu kan sakitnya gitu kan. Ini takutnya ada indikasi medis lain gitu kan. Nah akhirnya saya memutuskan ngambil handphone, saya rekam mas. Saya rekam, takutnya pada saat nanti dokter datang atau suster datang, kondisi anak saya normal. Sehingga saya punya bukti gitu. Nih sus kenapa ya anak saya pada saat kondisi tadi seperti ini. Awalnya seperti itu mas, kenapa saya rekam videonya. Ngigo ya? Ya akhirnya saya coba panggil suster. Dan akhirnya nggak lama suster itu datang sih. Dan kondisi susternya juga sendiri ngelihat sih kondisi anak saya ngigonya seperti itulah gitu kan, ngigonya gitu kan. Terus gak lama memang susternya mengkonfirmasi, Pak emang seperti ini ya? Ya kayak gini buktinya gitu kan. Saya juga nggak ngerti ini kenapa sus gitu kan. Terus akhirnya susternya, Pak ditunggu sebentar ya. Susternya keluar lagi, itu langsung datang bersama temannya tapi bawa obat lah gitu kan. Pak kita cek suhu tubuhnya ya. Pada saat itu suhu tubuhnya sekitar 30 sampai dengan 39 derajat Celcius lah gitu kan. Di situ juga saya masih logis, oh ini karena demam gitu kan. Karena demam sehingga dia reaksinya seperti ini gitu kan. Cuman ya balik lagi sih mas, yang namanya aura gitu ya. Aura ngelihat situasi kayak gitu, kita juga kaget dan agak sedikit merinding gitu kan. Susternya juga agak sedikit surprise sih mas dari mimik wajahnya gitu kan, dan sempat berbisik juga gitu kan, coba pindahin aja gitu kan ke kamar lain. Udah penuh, itu udah ada yang isi gitu kan. Jadi akhirnya ya udah anak saya tetap di situ gitu kan. Ya udahlah, saya juga karena masih berpikir ini bukan hal yang apa-apa gitu kan, udah ditangin sama medis, ya udah gitu kan. Saya nurut aja gitu kan. Akhirnya tapi tadi kayak ada yang perasaan gue doang ya? Tapi nanti lihat di kamera deh. Kayak ada seret gitu. Apa perasaan gue doang ya? Karena ini tempat syutingnya, tempat lu mas. Tempat yang kemarin Bapak Puspa kesurupan. Iya. Karena kantor RJL lagi direnov ya guys. Jadi kita syutingnya beda-beda mulu nih. Iya. Doain aja ini biar cepet jadi ya. Amin. Iya tapi nggak tahu ya, mungkin perasaan nanti dicek kamera. Oke, Terus tadi gimana mas? ya udah di situ suster datang, akhirnya Pak kita kasih obat penurun panas lagi ya gitu kan. Oh ya udah sus gitu kan, it's okay gitu kan. Pada saat itu ya Andin udah cukup tenang lah pada saat itu, udah nggak ngigo lagi gitu kan. Kayak orang lelah lah gitu pada saat itu. Ya mungkin bisa lihat di video ya, istri juga coba memanggil, coba buat dia berdoa, cuman kan ya responnya seperti itu gitu kan, kayak menolak lah gitu kan. Disuruh baca bismillah aja kan kayak orang yang nggak sadar gitu kan, man kayak ada anak kucing lah segala macem gitu kan. Ya itu masih positive thinking ya. Anak kucing? Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba bismillah, anak kucing kecil kayak gitu kan.
kayak dibercandain gitu loh mas. Hal-hal yang kita suruh doa tuh kayak dibercandain lah gitu sama Andin itu. Terus ya agak sedikit takut juga sampai sekarang juga saya nggak tahu si kakak itu waktu berbisik itu dia mengucapkan apa gitu kan. Kayak aku suka kuntilanak atau istilahnya aku pengen anak ini atau segala macam itu yang sampai sekarang juga aku juga nggak terlalu paham mas gitu. Dia kayak berbisik seperti itu gitu kan. Di situ ya jujur sih di kondisi pada saat itu saya cukup merinding juga mas gitu kan. Ini anak saya kenapa gitu kan. Cuman ya balik lagi lah. Ini pasti ada alasannya secara medis gitu kan. Akhirnya lanjut di hari Jumat lah. Pada saat itu Andin udah mulai tenang. Hari jam 2 malam mas. Jam 2 malam setelah saya videoin itu. Akhirnya kakak itu nggak mau tidur di tempat tidur pasien mas. Kita tanya kenapa gitu kan. Aku nggak mau. Aku takut kata dia. Emang takut apa? Aku takut kata dia. Tapi nggak dijelasin mas. Cuman dia bilang aku takut gitu kan. Akhirnya tempat tidur pasien itu nggak ditidurin oleh kakak gitu kan. Kita pindahkan ke kasur yang kasur ini khusus untuk yang nunggu gitu loh mas. Dia tidur di situ dan saya ngelihat langsung reaksi anak seperti itu. Ya jadinya saya nggak bisa tidur. Saya cuma bisa terbangun lah gitu buat ngawasin takutnya tiba-tiba kakak kembali terbangun gitu kan. Tiba-tiba jam 2 malam, itu bener mas, kakak tiba-tiba bangun lagi, dan dia melotot, cuman melotot, dan dia melotot ke seliling, pas di saat dia ngeliat saya, itu dia tidur lagi, kayak rasa kesel gitu, kayak gitu doang sih mas. Dia tiba-tiba tidur lagi, di situ langsung kayak auto panik, kak, saya coba bangunin gitu kan, apa sih, gitu doang kan, kak kenapa gitu kan, cuman diem aja mas, gak ada reaksi apapun. Akhirnya saya di situ mutusin tidur bareng sama Andin kan. Aku temenin ya kak gitu kan. Sana kata dia gitu kan. Enggak, pokoknya Eping di sini gitu kan. Sana kata dia gitu kan. Padahal itu kondisinya lagi ya orang sakit sih mas gitu kan. Pada saat itu ya udah saya anggap itu hal yang normal gitu. Nah, gak lama itu tiba-tiba adik saya itu nge-WA gitu kan. Kak, gimana kabarnya Andin gitu kan. Dan di situ karena saya juga punya video rekamannya, ya saya kirim lah ke adik saya gitu kan. Ini kondisinya, kataku gitu. Nah bersamaan pada saat itu adik saya tuh sedang mengobati temennya, sedang melakukan ruqyah juga lah gitu. Nah kayak ngeling lah gitu loh mas. Kayak ngeling tiba-tiba adik saya tuh katanya kepikiran, nih gimana sih kondisinya Andin gitu kan. Terus tiba-tiba makanya dia nanya kabar gimana kondisinya Andin gitu kan. Akhirnya saya kirim lah video itu gitu kan. Nah, karena bersamaan si adik saya itu sedang dengan Pak Ustadz lah yang sedang meruqyah, dikasihlah videonya. Dan di situ ya kayak ada reaksi katanya gitu kan, ada reaksi, oh ini bukan anaknya gitu kan, ini bukan dia gitu kan. Ini ada sosok yang mau ngontrol anak ini lah gitu kan. Akhirnya adik saya ngasih info lah ke saya gitu kan, katanya gini gitu kan. Di situ juga saya masih, apaan sih gitu kan, orang ini sakit, demam gitu kan. Ya udah ikhtiarnya ini harus dikasih air doa gitu kan. Air dari Pak Ustadz yang sudah didoakan itu harus dikasih ke Andin lah gitu kan. Di situ juga saya masih normal-normal aja mas. Masih normal gitu kan. Masih berpikir ini medis gitu kan. Tapi adik saya tuh paksa gitu kan. Ini harus segera ini Andin harus segera disembuhin gitu kan. Ya boleh percaya sama medis itu udah jadi ketentuan utama gitu. Cuman tanpa kita sadari ini juga ada hal yang di luar medis yang harus diobatin gitu kan. Ya saya sih hanya menghargai adik saya gitu kan. Oh ya udah kataku gitu kan. Akhirnya malam-malam adik saya datang mas. Adik saya datang. Nah adik saya datang itu sebelum dia kayak ngasih air lah ke anak saya mas, dia tuh wudhu dulu ke kamar mandi di kamar gitu kan. Dan kata adik saya pada saat dia ngambil wudhu, dia tuh kayak seolah-olah kayak ngedenger ketawa wanita gitu kan. Kayak diketawain gitu kan sama si ya yang nggak kasat mata gitu kan. Tiba-tiba dia ketawa gitu kan. Padahal di kamar itu nggak ada yang ketawa gitu kan. Akhirnya adik saya selesai wudhu dan pada saat itu si Andin itu kayak ngerasa perutnya sakit gitu kan.
Di situ juga saya masih berpikiran bahwa ya namanya juga orang sakit ya Mas, udah lama mungkin udah lama nggak BAB gitu, mohon maaf ya, udah lama nggak BAB, ya pantas lah reaksi perutnya sakit gitu kan. Ya pas di situ kata adik saya itu tepat banget sesuai dengan arahan si Pak Ustadznya. Tolong usapin di kepalanya sama di area perut gitu kan. Pada saat diikhtiarin pakai air doa itu di area perut itu tiba-tiba si perut anak saya itu katanya enak, nggak sakit lagi. Katanya seperti itu Mas gitu kan. Akhirnya diminumin air doanya. Di situ pada malam itu, malam terakhir, Andin benar-benar tidur pulas, nggak terbangun lagi secara tiba-tiba gitu Mas. Di situ saya masih reaksinya seperti ini ya gitu kan. Cuman ya mungkin karena udah 2 hari di rumah sakit, ya berarti reaksi obatnya udah membunuh kuman dan juga bakteri yang ada di tubuhnya lah gitu kan. Akhirnya Panasnya udah turun tapi itu? Panasnya udah turun. Makanya udah boleh pulang. Udah boleh pulang. Akhirnya diperbolehkan pulang di hari Sabtu, Mas. Pak Ustadz tahu dia ketempelan dari mana ya? Oh mungkin karena lihat lidahnya kali ya? Iya, lihat lidahnya. Terus juga katanya ada reaksi atau dia kayak ngelihat aura dan juga kayak dia merasakan lah ada sesuatu hal yang memang negatif dari video yang saya tunjukkan gitu loh Mas. Akhirnya di hari Sabtu kakak dibolehin pulang karena kondisinya juga dia sudah membaik, udah gak demam. Cuman memang kelihatan lesu Mas, lesu gitu kan. Di saat diperbolehkan pulang, adik saya tuh meminta saya untuk cepat-cepat ruqyah Andin gitu kan. Di situ juga saya ngasih informasi ke adik saya, iya nanti gitu kan. Tapi adik saya tuh maksa, ini harus segera di ruqyah, kasihan kakak gitu kan. Biar secepatnya ditanganin lah gitu kan. Di situ juga saya masih ya gampang yang nanti aja gitu kan ke adik saya gitu kan. Akhirnya ini juga masih proses admin gitu kan, nggak tahu nanti nyampe rumahnya jam berapa dibandingkan nanti ini administrasinya belum selesai di rumah sakit, Pak Ustadznya udah datang nggak enak juga gitu kan. Nanti aja pokoknya setelah selesai saya kasih kabar kalau memang mau manggil Pak Ustadznya, kata saya gitu. Akhirnya saya juga nggak ngasih kabar kan ke adik saya itu gitu kan. Sampai akhirnya kakak di rumah itu sampai sore 3:30. Itu kondisinya ya namanya juga orang pulang dari rumah sakit masih lemas gitu kan. Dia nggak mau ditemenin, dia pengennya cuma di kamar Mas sendirian. Di kamar diem aja gitu kan. Dijawab, kakak mau makan nggak? Nggak, kata dia gitu kan. Kakak harus banyak makan gitu kan biar sehat. Dia jawabnya nggak, kata dia gitu. Dia bener-bener di kamar Mas, nggak mau ketemu orang lah kayak di luar segala macem. Sampai akhirnya adik saya nelpon lah gitu kan. Gimana? Ini kakak udah pulang belum? Udah gitu kan. Ya udah, saya langsung situ ya sama Pak Ustadznya, kata dia gitu kan. Ya saya sih pada saat itu karena menghargai adik lah gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya udah, datang aja sini gitu kan. Pas maghrib datang ke rumah, ketemu datang 3 orang lah Pak Ustadz gitu kan. Ustadz sama istrinya dan juga ya dia spiritualnya lah gitu, yang katanya bisa melihat sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat lah gitu. Nah di situ tiba-tiba merasakan sesuatu hal yang katanya sih merinding gitu kan, baru masuk pintu rumah gitu kan. Dan pada saat itu juga Pak Ustadz tidak langsung mengkonfirmasi apapun ke saya gitu kan. Cuman kayak saya diminta menuliskan tulisan di kertas HVS gitu kan. Saya dan istri diminta menuliskan lah gitu. Suruh nulis cerita ataupun hal-hal kejadian yang dia pengen melihat dari sisi karakteristik kita berdua sih Mas awalnya gitu kan. Tulis 1 HVS, akhirnya si Pak Ustadz itu melihatlah si tulisan saya dan istri gitu kan. Buat kayak mengasih gambaran gitu kan. Ini ada indikasi dari kedua orang tuanya enggak gitu kan. Ya dia membaca itu dan hampir beberapa informasi yang Pak Ustadz sampaikan hampir mirip lah dengan karakteristik kita berdua gitu kan. Jadi kayak seolah-olah meyakinkan gitu kan bahwa memang ada hal medis dan juga di luar non medis gitu yang bisa dijelaskan gitu. Gitu sih kata Pak Ustadznya. Dan di situ saya nggak mengkonfirmasi apapun dan tidak menceritakan apapun ke si Pak Ustadznya, tapi dia yang bercerita lah gitu Mas. Dengan kejadian ya si Andin ini gitu, seolah-olah dia tahu lah gitu kan.
Akhirnya saya dicoba untuk AA percaya nggak untuk hal yang kayak gini? Kalau percaya, ayo lanjutin gitu. Kalau nggak percaya, ya susah juga. Takutnya kita datang ke sini pingin berusaha ngobatin, kalau AA-nya nggak percaya, ya susah juga kawannya seperti itu. Ya akhirnya saya menyetujui, ya saya percaya, akhirnya seperti itu. Gak lama itu anak saya dipanggil keluar lah mas, disuruh keluar dari kamar gitu kan. Saya panggil dia, Kak, gitu kan, Kak sini gitu kan. Itu jujur saya sebagai ayah, saya langsung ngeliat mimik wajah anak saya itu beda mas, beda banget. Dia bener-bener jadi kayak orang lain sih yang saya rasa gitu kan. Karena saya bener-bener ngeliat raut wajahnya itu bener-bener sendu, bener-bener kayak wajah yang lagi sedih gitu kan. Ini beneran Kakak Andin gitu kan. Kak sini, apa? Sini gitu kan. Gak mau, kata dia gitu kan. Gak apa-apa sini gitu kan. Gak mau katanya. Udah gak apa-apa sini yuk, duduk di sini gitu kan. Dan pada saat itu anak saya duduk di tengah-tengah gitu kan, di tengah-tengah antara saya istri dan juga Pak Ustadz gitu kan. Di situ tiba-tiba muka anak saya itu berubah jadi lebih merah mas, kayak menunjukkan hal yang sangat sedih gitu, kayak hal yang sedih. Padahal kita nggak ada yang nyakitin dia ataupun dengan kata-kata segala macam. Tiba-tiba ngeliat wajahnya itu, saya ngeliat ini Andin bukannya kok kayak seperti ini gitu wajahnya gitu kan. Di situ jujur saya mulai kayak khawatir gitu kan. Ini bener nggak sih ada hal yang di luar yang saya ketahuin gitu kan. Akhirnya di situ Pak Ustadznya kayak nanya lah ke anak saya gitu kan. Kamu namanya siapa gitu kan? Andin gitu kan. Bukan kamu, bukan nama anak ini gitu kan. Nama kamu siapa gitu kan. Diem aja gitu. Pas akhirnya ditanya lagi yang ketiga kalinya, dia langsung jawab, Salsa, kata dia gitu kan. Di situ saya masih, ini anak ngarang gitu kan. Ini anak ngarang mungkin ya. Percaya nggak gitu kan? Ini mah ini si Andin kali gitu. Cuman saya ngeliatin matanya kakak, raut wajahnya kakak, itu bener-bener pure berbeda mas. Kayak bener-bener wajahnya tuh sedih, bener-bener menunjukkan rasa kesedihan yang bener-bener kayak lagi menahan sebuah beban lah gitu kan. Terus Pak Ustadznya itu langsung nanya, kamu kenapa ada di badan anak ini gitu kan? Suka. Kamu dari kapan? Lama gitu kan. Kamu tahu nggak nenek-nenek yang di luar? Tahu, kata dia gitu kan. Kata si Andin tapi dengan lirih yang berbeda dari nadanya, dari raut wajahnya gitu kan. Di situ saya langsung mulai kaget sih. Ini beneran atau enggak, atau ini cuma karangan anak-anak gitu ya. Cuman saya juga nggak expect anak saya juga memahami hal yang seperti ini gitu kan. Terus akhirnya si Pak Ustadz nanya, itu nenek-nenek yang di luar jenisnya apa? Kunti. Dia cuman ngomong kayak gitu kan. Kunti. Di situ saya langsung panik gitu kan. Serius nih gitu kan. Warnanya apa? Merah. Dengan lancarnya sambil nunduk dengan wajah merah, anak saya berkata seperti itu kan. Merah. Wah, kata Pak Ustadznya ya, kamu ada di sini karena ini kan. Ada sesuatu hal? Apaan sih? Tiba-tiba gerak ya. Oke. Oh gerak tadi? Kamu dari tadi. Iya. Kunti merah. Nanti lihat di kamera ya. Tadi nggak kelihatan. Saya ngeliat gitu. Hah? Lihat gerak. Gerak juga? Gerak langsung. Gerak. Apanya sih? Kode gerak. Waduh. Oh. Iya. Nggak, soalnya dari tadi bunyi kayak Cering gitu kan? cering-cering apa sih? Tadi makanya dari tadi saya ini bunyi apa sih? Makanya saya tadi lihat-lihat ini apa kameramen. Oh bukan ya? Bukan. Tadi gerak ya? Coba nanti dicek kamera. Saya ngeliat banget pas gerak sini. Ke arah, kalau dari mas saya ke arah kiri mas. Serius? Iya. Aduh. Jangan-jangan nenek-neneknya nih. Soalnya kalau bicara nenek-nenek tuh cerita panjang RJL dari kantor yang lama. Oh, gitu ya mas? Iya, jangan-jangan bentrok nenek-neneknya. Jangan-jangan neneknya berantem lagi. Masalahnya mama berantemnya udah serem. Apalagi nenek-nenek. Iya. Lanjut kali. Pada saat si anak saya tuh bilang,
merah warnanya gitu kan. Di situ Pak Ustadznya juga langsung kaget tuh kan. Tuh kan bener feelingnya gitu kan. Terus Pak Ustadznya langsung nanya lagi kan, kamu meninggalnya gara-gara apa? Kecelakaan atau sakit? Terus dengan gampangnya anak saya yang dengan beda itu ngomong dibunuh. Di situ saya langsung merinding mas, saya langsung merinding, langsung kaget. Masa sih kakak bisa punya cerita yang Dari mana? Ya itu yang saya bikin kaget. Di situ saya udah mulai khawatir dan saya mulai kaget gitu kan. Ini beneran gak sih kakak atau bukan? Cuman kok wajahnya memang berubah gitu loh mas. Wajahnya, raut wajahnya segala macam. Nah itu saking saya jujur di situ saya punya feeling khawatir mas. Khawatir, saking khawatirnya saya nggak memikirkan bener-bener fokus ke Andin. Sampai kalau misalkan saya tahu kondisinya nanti seperti apa, saya bakal videoin tuh mas. Cuman karena saya fokus ke anak saya, ngelihat kondisinya seperti apa, akhirnya yang kayak gitu lupa mas. Jadi bener saya tuh nggak didokumentasikan gitu kan. Saya cuman amatin, terus pas dibilang dibunuh, pasnya nanya, kamu dibunuh sama siapa? Ayah, dicekik. Di situ saya langsung kaget gitu, merinding, saya langsung, ya jujur saya sedih mas. Di saat itu saya sedih, bener-bener kok kakak apa benar gitu kan, kakak ini ditemenin sama hal yang seperti itu gitu mas, betul, apa bener gitu kan. Di situ udah mulai khawatir mas, udah mulai khawatir gitu kan, bercampur aduk lah itu hati sama pikiran segala macam gitu kan. Saya nyoba hal-hal yang logika kenapa anak saya bisa seperti ini gitu kan. Di situ akhirnya Pak Ustadznya nanya, kamu nggak boleh sama anak ini gitu kan, kamu kalau mau deket tapi harus jauh, nggak boleh ada di dalam sini, kamu harus di luar gitu kan. Nggak mau, kata dia gitu kan. Kamu harus, kalau enggak ya kamu harus dimusnahkan lah, kata Pak Ustadznya kayak gitu kan. Kamu harus jauh-jauh gitu kan. Si Pak Ustadznya kayak cerita lah gitu kan. Akhirnya dia mengatakan iya mau, kata dia gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu si Pak Ustadznya itu kayak berdoa lah mas, membaca surat inilah buat ruqyah mas. Ruqyah karena sudah cukup lama juga mas, itu sekitar 30 menit mas, dikonfirmasi, ditanya-tanya sama Pak Ustadznya kondisi anak saya. Bener-bener dia cuma bisa nunduk, cuma bisa nangis, bener-bener wajahnya tuh merah sedih mas gitu kan. Ternyata ya kesedihan itu mungkin gara-gara historical yang memang yang ada di anak saya gitu mas, yang nempel gitu kan. Jadi ketika dibacakan ayat ruqyah menangis? Nangis bener-bener nangis gitu kan. Di situ saya langsung kaget gitu kan, mana mungkin kalau istilahnya bener-bener kakak atau anak saya mas, dia punya reaksi seperti itu gitu kan. Bayangin aja mas, anak 9 tahun gitu kan, punya reaksi yang seperti itulah pada saat di mungkin paham gitu. Banget juga nggak paham banget ya. Iya justru itu mas gitu kan. Di situ saya langsung panik mas gitu kan, langsung panik, kaget, hati itu bener-bener nggak karuan gitu kan. Saya coba pingin ikhtiar, ya Allah semoga anak saya sembuh lah gitu kan, dijauhkan untuk hal-hal yang seperti ini gitu kan. Cuman doa saya seperti itu gitu kan. Akhirnya si Pak Ustadznya itu membaca surat ruqyah lah mas, ruqyah baca, terus saya ngelihat Pak Ustadznya itu kayak ngangkat beban berat mas di belakang tubuh anak saya itu gitu kan. Terus anak saya itu cuma narik kayak orang yang habis jalan jauh gitu loh mas, kayak napasnya tersengal-sengal gitu kan. Di situ saya langsung nyaksiin sendiri, ngelihat kondisi anak saya, kok kayak gini gitu, apa benar gitu kan. Di situ Pak Ustadznya langsung keringetan mas, badannya juga bener-bener basah sama keringet, kayak ngangkat berat ini yang sangat berat gitu kan. Terus ya kayak pada umumnya kayak dia melemparkan sesuatu hal lah, kayak gitu kan, kayak melemparkan sesuatu yang bener-bener keluar dari tubuh anak saya. Dan itu yang saya bikin kaget dan langsung saya sama istri menangis. Itu anak saya langsung pingsan, bener-bener pingsan, nggak sadar mas. Di situ saya langsung reaksi, saya kaget sih, langsung kakak gitu kan. Dan dia bener-bener nggak reaksi mas, bener-bener kayak orang pingsan, coba disadarkan ya, cuman kata Pak Ustadz, biarin dulu, dia biarkan istirahat, kasihan, kata dia gitu kan. Akhirnya kakak di pangkuan Pak Ustadznya tidur, gak reaksi mas, dipanggil, disentuh juga gak reaksi gitu kan. Soalnya kan kadang begini ya mas, mungkin saya kan gak ada di lokasi gitu ya. Belakangan itu kayak banyak yang suka heboh sendiri kan, mental-mental sendiri gitu kan. Nah ternyata ini
anaknya Mas langsung pingsan pada saat itu ya? Pingsan, bener-bener pingsan, gak sadar sama sekali. Itu kurang lebih sekitar 10 menit lah, gitu kan. 10 menit, ya sambil didoakan secara pelan. Tadinya kan doanya kencang Mas, gitu kan. Gak lama, emang anak saya ini kebangun Mas. Kebangun, sadar lagi. Dan itu bener-bener saya ngeliat wajah anak saya tuh berubah Mas. Lebih ceria, lebih seger, lebih happy. Padahal dia baru keluar dari rumah sakit Mas. Wah, ini bener Andin nih kalau sekarang nih. Tadi itu beda banget, lebih seger gitu kan. Ditanya kan, kakak sadar nggak tadi diapain? Enggak. Terus kakak lagi ngapain? Aku lagi di kamar. Jadi anak saya tuh merasa dia lagi di kamar Mas. Tiba-tiba kebangun kok kayak bingung memang gitu kan, kayak bingung. Kok aku di sini gitu kan. Tapi dengan wajah yang fresh gitu loh Mas, dengan wajah yang fresh, wajah yang memang ya ini anak saya gitu loh, gitu kan. Di situ langsung saya, ya Allah, ternyata anak saya tuh memang kayak ketempelan mungkin ya kalau banyak yang orang-orang bilang gitu loh Mas gitu kan. Anak saya disuruh istirahat ke kamar lagi Mas. Kebetulan di kamar itu ada anak saya yang satunya lagi Mas, yang usia 4 tahun. Akhirnya ya Pak Ustadznya bilang, Pak, ini untuk Ruqyah memang udah cukup sekali gitu kan, karena dia udah cukup lama, katanya seperti itu ya Mas, menyatakan ini sebetulnya udah cukup lama si sosok ini dekat sama anaknya gitu kan, dan saat ini pun kayaknya akan tetap ikut gitu kan, tapi nggak usah khawatir, coba diikhtiarin melalui bacaan, yasin, kayak gitu-gitu loh Mas gitu kan, dan itu ya insya Allah kita coba teruskan lah ke Andin biar Andin nggak kayak gitu lagi loh Mas gitu. Nah pada saat berdiskusi dengan ustadznya, tiba-tiba kakak di dalam kamar itu manggil bunda gitu kan, bunda gitu kan. Bundanya ke kamar, gak lama dari situ bundanya itu manggil Pak Ustadz, Pak tolongin Pak. Di situ kita panik dong Mas gitu kan, ada apa nih gitu kan. Langsung pas buka pintu kamar, istri saya langsung kayak muka kaget Mas. Kenapa? Ini kok aneh gitu kan. Kenapa? Iya tadi soalnya anak saya nomor 4 Mas gitu kan. Anak nomor 4 itu tiba-tiba katanya gitu waktu pada saat istri saya ke kamar Mas, langsung bilang aku masih mau main. Katanya gitu. Dengan polosnya katanya aku masih mau main. Padahal dia lagi ngapa-ngapain kan, lagi di kamar, lagi tiduran gitu. Terus disitulah yang bikin anak saya kaget. Nah pada saat istri saya teriak manggil Pak Ustadznya, terus anak saya tuh tiba-tiba kayak marah gitu Mas, yang 4 tahun. Ngapain sih manggil-manggil? Kata dia gitu. Ngapain sih manggil-manggil dia gitu. Nah di situ reaksinya pada saat Pak Ustadznya masuk kamar itu anak saya muntah Mas. Anak saya muntah, ya akhirnya dibersihin gitu kan, muntahnya segala macam. Di situ kita reaksinya saya masih berpikiran bahwa oh mungkin dia juga kecapean gitu kan. Tapi saya pegang badannya juga nggak panas. Tapi di situ anak saya tuh nggak mau natap saya Mas. Nggak tahu kenapa anak yang nomor 2 itu nggak mau natap saya Mas. Cuma nunduk aja gitu kan. Akhirnya si Pak Ustadznya menjelaskan lah, kayaknya ini kena ininya deh gitu kan, kena energinya agak sedikit ke pengaruh nih ke anak nomor 2 gitu kan, ke anak 2 gitu kan. Masa sih, kata saya gitu kan, masa sih gitu kan. Coba buktiin deh gitu kan. Itu anak saya nggak mau Mas, dipeluk oleh saya itu nggak mau. Bener-bener nggak mau. Dia maupun digendong sama saya, cuman badannya itu kayak keras, kayak nggak mau dipeluk oleh saya gitu kan. Natap mata saya juga nggak mau dia. Bener-bener cuma nunduk aja segala macam. Nah anak saya nomor 4 ini, dia juga nggak bisa langsung deket ke sembarangan orang Mas. Ini tiba-tiba di saat itu, si Pak Ustadznya datang nyamperin, yuk sini sama bapak aja ya gitu kan. Dan tiba-tiba itu yang saya amazing, dia mau Mas dipeluk, bener-bener dipeluk, dibacakan doa lah, dibacakan doa sampai dia cukup lama Mas. Itu sekitar kurang lebih 15 menit di pangkuan si Pak Ustadznya sambil dibacain. Dan ya mungkin ada indikasi dia katanya si sosok ini butuh kasih sayang ayah, karena historicalnya dia meninggalnya karena ayahnya gitu kan. Akhirnya sama Pak Ustadznya dipeluk, diusapin, dan di situ kembali anak saya ceria Mas. Gak ada lagi, ya tiba-tiba mau lagi dipeluk sama saya gitu kan. Itu sih pengalaman yang kemarin saya alamin gitu loh Mas gitu. Akhirnya ya
kembali lagi ke kamar, main lagi sama Andin gitu. Nah disitulah historical kemarin saya videoin. Nah kenapa sih saya tuh upload di sosial media saya Mas? Itu beberapa orang yang saya kenal ataupun orang yang ya cukup dekat aja, kalau melihat kakak itu ada yang bilang anak ini beda gitu kan. Bedanya itu ya dia kayaknya dideketin dua sosok gitu kan, anak kecil sama nenek-nenek. Selalu bilang seperti itu Mas. Hampir kurang lebih sekitar 5 orang gitu yang selalu bilang, oh ini dideketin nih sama nenek-nenek sama anak kecil gitu kan. Nah bisa jadi mereka tuh akan dekat pada saat kondisi fisik anaknya lagi kurang baik gitu. Seperti itu Mas. Makanya pada saat saya mendengar kata itu setelah diruqyah, aku pengen lebih tahu kenapa sih ya gitu, apa bener nggak sih secara medisnya gitu kan. Dan akhirnya disitulah saya mengupload videonya di TikTok gitu loh Mas Fajar. Tapi sekarang kondisi anaknya sudah membaik. Alhamdulillah sekarang kondisinya membaik Mas. Tapi masih suka kayak melotot nari-nari gitu? Itu enggak, sekarang normal. Setelah pada umumnya. diruqyah, Setelah udah diruqyah, nggak pernah? Nggak pernah, normal kondisinya. Nah, Alhamdulillah. kemarin juga sempet nanya nggak ke dokter gitu ya, yang pas soal video TikTok itu kan? Itu kan lagi di rumah sakit posisinya. Betul. Iya. Apa ada pengaruh karena demam yang tinggi gitu? Kalau kemarin sih informasi dari dokter itu ya namanya juga reaksi orang sakit Mas, kata dokter gitu kan. Reaksi orang berbeda-beda. Mungkin bisa jadi reaksinya ya seperti yang ada di Bisa video seperti itu. gitu. Hanya informasi seperti itu aja sih gitu yang disampaikan oleh dokter gitu. Nggak ada yang hal-hal yang lain sih Mas gitu. Apa istilahnya kayak overdosis atau segala macam itu nggak ada gitu kan. Karena pure sebelum diberikan obat juga reaksinya seperti itu gitu loh Mas. Gitu. Jadi wajar ya, maksudnya bukan tindakan anaknya wajar gitu, tapi ternyata itu bisa disebabkan karena demam tinggi juga saat itu ya. Iya, menurut dokter seperti itu gitu. Oke, nah tapi memang ya uniknya pas di ruqyah itu ya, ketika di ruqyah dia bisa menjawab hal-hal yang sebetulnya dari mana gitu dia tahu ya. Nah, itu dia Mas, yang akhirnya saya tahulah hal yang mistis atau ketempelan itu bisa terjadi gitu loh Mas. Karena ya memang pada saat di ruqyah itulah yang akhirnya ya mau nggak mau karena itu terjadi di depan mata saya dan akhirnya ya itu bisa terjadi gitu kan. Itu sih yang akhirnya ngebuat saya pengen lebih tahu ini anak saya sebetulnya kenapa sih gitu kan, atau ada apa, dan mungkin lebih tepatnya saya pengen lebih tahu sebetulnya masih ada nggak sih si sosok ini yang memang benar-benar pengen dekat dengan anak saya gitu, lebih ke situ sih Mas gitu. Iya. Tapi tadi kan ini kan rusak nih sebenarnya ya, prompternya ya. Jadi tadi dia ngarah ke 1 menit lagi. Nah 1 menit lagi abis itu kan dimatiin tuh sama dia tuh. Iya. Nah pas dimatiin itu muncul yang suara-suara itu tadi tuh. Sebenarnya denger juga gak sih? Yang kayak orang nyakar-nyakar gitu. Iya, tadi dengar. Nyakar tembok denger juga ya? Iya. Gue kira gue doang deh. Cukup lumayan nih kedenger juga nih. Soalnya dari sini nggak mungkin dari sebelah kan? Iya. Beda soalnya Mas. Iya. Tapi nanti gue penasaran sih yang tadi korden ya. Emang gerak tuh? Tadi lumayan cukup kelihatan sedikit sih. Geraknya gimana? Kayak ada kayak disenggol aja sih. Iya. Ya udahlah kalau gitu makasih Mas ya udah datang dan bercerita di Sama-sama Mas Fajar. RJL. Semoga anaknya pulih lagi ya normal ya. Amin, amin, amin. Nggak bisa ngeliat hal-hal yang aneh-aneh. Ya selayaknya orang normal aja. Amin. Amin. Thank you Mas Fajar. Makasih ya Mas udah datang dan bercerita di RJL. Itu dia episode pada kali ini guys. Gue suka narasumbernya kali ini benar-benar RJL banget karena ketika dia ada sebuah fenomena misteri, maka pikirkanlah hal-hal logis terlebih dahulu gitu. Jangan cepet-cepet nyimpulin kayaknya ini mistis nih. Walau bisa jadi nih ada unsur-unsur misteri juga di dalamnya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.